warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas memahami konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan lembaga dakwah berbasis teknologi dan media. Jadinya, dengan penekanan khusus pada studi kasusnya di Pondok Pesantren Darussalam Bermi, jadi saya mengeksplorasi pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam penyelenggaraan organisasi dakwah di era digital modern. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan memperluas jangkauan dakwah agar relevan dan menjangkau generasi muda yang lebih terbiasa dengan lingkungan digital. Pesantren dan organisasi dakwah lainnya harus mengikuti kemajuan teknis. Organisasi atau lembaga yang didedikasikan untuk usaha dakwah dan penyebaran prinsip-prinsip Islam disebut sebagai lembaga dakwah, masjid, pesantren, dan kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan NU adalah beberapa contohnya. Sebaliknya, media sosial itu didefinisikan sebagai platform digital yang memfasilitasi penyebaran informasi dan interaksi pengguna, karena kapasitasnya itu untuk menjangkau khalayak yang luas dan cukup besar. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok telah muncul sebagai instrumen yang ampuh untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Pemanfaatan teknologi dalam dakwah menunjukkan bagaimana sih teknologi mentransformasi teknik dakwah konvensional menjadi lebih kontemporer dan partisipatif. Media sosial memungkinkan pesan-pesan keagamaan dibagikan dan dilihat secara instan oleh khalayak kapan saja. Ada beberapa pembahasan tentang cara pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Yang pertama, ada saluran media sosial. Para dai menyediakan konten khutbah yang menarik dan mudah dipahami di saluran YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Komunikasi langsung dengan audiens adalah manfaat lain dari media sosial, seperti yang terlihat dari pesan dan komentar pribadi. Yang kedua, ada podcast dan webinar agama. Penyampaian konten dakwah dalam format audio dan video yang dapat diakses kapan saja dimungkinkan melalui podcast keagamaan dan webinar podcast keagamaan itu seperti yang dibawakan oleh Ustadz Felix Xiao dan Habib Jafar adalah contoh yang terkenal. Yang ketiga, ada aplikasi mobile. Aplikasi seluler seperti Zoom memungkinkan dilakukannya studi atau perkuliahan secara elektronik sehingga mahasiswa itu dapat langsung berkomunikasi dengan dosennya. Yang keempat, itu ada video dan animasi. Kaum muda tertarik pada konten multimedia yang menawan seperti animasi yang menyederhanakan penjelasan ide-ide teologis yang sulit. Dan yang kelima, itu ada live streaming. Dan bantuan alat ini, para dai dapat menjangkau khalayak yang lebih luas tanpa dibatasi oleh geografi dengan menyampaikan dakwah langsung ke berbagai daerah. Yang keenam, blog dan website. Situs web dan blog yang ditujukan untuk dakwah menawarkan pembaca akses mendalam terhadap publikasi data dan sumber daya pengajaran. Nah, jadinya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dakwah dicontohkan oleh Pondok Pesantren Darussalam Bermi, pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1991 dan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan program pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, pondok pesantren menggunakan komputer dan perangkat digital lainnya untuk mengajarkan keterampilan komputer seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Meskipun santrinya itu tidak diperbolehkan membawa telepon seluler, program pelatihan komputer sering diadakan, memberikan siswa itu sarana untuk memperoleh keterampilan teknologi yang sangat penting di dunia saat ini. Selain itu juga, pesantren ini meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan menggunakan platform digital seperti Pintar Kemenak yang disediakan oleh Kementerian Agama. Berikut juga ada manfaat penggunaan teknologi. Yang pertama itu ada promosi yang efisien. Program dan acara pesantren dipromosikan di platform media sosial seperti Facebook, YouTube,
Instagram, dan TikTok sehingga lebih banyak khalayak dapat mempelajarinya tanpa harus mengunjungi sekolah secara langsung. Yang kedua, ada transparansi dan pemantauan. Melalui media sosial, orang tua dan masyarakat dapat mengawasi kemajuan pendidikan dan kegiatan di pesantren sehingga mendorong transparansi yang lebih besar. Yang ketiga, ada efektivitas penyampaian informasi. Pondok pesantren dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap programnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mendistribusikan berita dan informasi secara cepat dan luas. Meskipun pengintegrasian teknologi mempunyai banyak keuntungan, namun juga terdapat banyak kesulitan terutama dalam hal kompetensi staf pengajar. Pondok pesantren Darussalam memiliki jumlah pengajar yang sudah lanjut usia bahkan pensiunan. Mereka lebih menyukai pendekatan yang lebih konvensional seperti ceramah dan pidato karena mereka sering mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran baru berbasis teknologi. Jadi kesimpulannya bahwa pemanfaatan teknologi dalam menjalankan organisasi dakwah memiliki beberapa manfaat seperti mendongkrak periklanan, memperluas cakupan dakwah, dan memudahkan masyarakat dalam mengawasi peristiwa. Ilustrasi aktualnya itu bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengajaran agama dan dakwah disajikan oleh Pondok Pesantren Darussalam Bermi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, adaptasi dan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kemahiran teknologi guru. Jadinya bagaimana kemajuan teknologi memberikan manfaat sekaligus tantangan bagi lembaga dakwah. Lembaga dakwah dapat terus berkembang dan berperan penting dalam menciptakan generasi yang berpendidikan agama dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin sambil mengatasi tantangan seperti kemampuan teknis yang belum memadai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.